ya, tergantung bayi, respon bayi, ya. Jadi kita mengerjakan head to toe, tapi situasional tergantung kondisi, ya. Secara adisional ini sebenarnya alat juga nggak perlu amat, ini juga adisional, cuma alat pemeriksaan fisik itu stetoskop, ya. Stetoskop ini kalian tahu ini sisi apa namanya? Ini sisi apa? Ini udah tingkat berapa nih? 2 ya. Tingkat 2 sampai nggak bisa nyebutin ini kebangetan. Ini anatomi alat, harus tahu. Ya, apalagi medical bedah juga udah lewat kan? Udah praktikumnya sudah? Sudah. Sudah. Ya. Dan diagram. Diagram yang mana? Yang selalu besar. Yang kecil? Bel. Betul. Ya. Penggunaannya berarti kalian harus lihat kapan ini berfungsi, ya. Ini kapan berfungsi. Kalau yang dewasa kelihatan, hanya melihat ini kelihatan, oh yang berfungsi yang ini. Hanya melihat sisi ini, dia lebih bengkok kemana. Itu yang dewasa. Tapi kalau ini kan enggak, cek aja saja, ya. Kamu cek mana yang berfungsi, ya. Apakah ini bel atau lebih besar di diafragma. Ya, ini diafragma. Oke, ini udah siap. Kita sudah punya ini, ya. Kemudian kita punya suhu, ya, meteran. Kemudian ini bila mana perlu. Ingat ya, hati-hati penggunaan ini pada bayi karena ini akan menyakiti kalau langsung. Ya, kamu disorot sakit nggak? Mau coba? Ya, apalagi sama bayi gitu ya. Jadi ini hanya alat untuk bisa melihat apa? Refleks. Iya. Jadi nanti caranya nggak boleh langsung. Ini alat pengukur badan yang konvensional. Ini sebenarnya ada modern, bisa berat badan, bisa mengukur panjang badan. Ya, caranya nanti dipelajari, tinggal dipasang. Ya. Oke, yang pertama tentunya kita bayi harus ini bayi ada di sini ya. Ini radiant warmer. Dicek aja ya, nyala. Ya, ini untuk nyala, mana sih nyala power? Dia kan nyala, ini kenapa nggak nyala? Kayak belum dicolok ya. Iya. Ya, nanti kalau dicolok tinggal dinyalain. Ini light itu yang ini, ya, nyalain aja. Gitu ya. Ini multifungsi, bisa macam-macam. Tapi kalau untuk penghangat bisa, ya. Oke, ini kita posisikan dia di tempat yang hangat, ya. Itu tujuannya untuk mencegah. Ya. Oke, sekarang kita mau lihat apanya dulu. Ya. Kita lihat kepala. Jadi expose-nya nanti aja, ya. Kepala ya udah kepala dulu. Sekarang di kepala ada apa? Prinsipnya gini, observasi dulu. Apa aja sih pemeriksaan fisik caranya? Ingat apa? Inspeksi, palpasi, auskultasi, perkusi. Itu adalah prinsip, ya. Tapi kapan menggunakan ini tergantung situasi, ya. Boleh nggak kita periksa mata dengan perkusi? Gitu maksudnya, ya. Jadi tidak semuanya harus keempat ini ada, ya. Nah, sekarang kita bicara lihat yang pertama harus inspeksi dulu. Apa yang mau kita lihat? Wajah bayi gimana, ya. Wajahnya seperti apa? Kan ada kalau wajah-wajah yang kongenital apa yang kelihatan? Down syndrome bisa ngeliatnya kalau wajahnya kayak apa? Jarak matanya. Jarak mata, kemudian mongolit ya kayak orang Mongol. Nah itu sepintas dari observasi. Kita ngeliat sini, oh ini jarak mata simetris enggak, hidungnya bagaimana, mulutnya bagaimana, gitu ya. Terus jarak telinga sama mata seperti apa? Normalnya gimana sih? Nah ini kalau tidak, ini ciri-ciri yang kita bisa lihat yang kelainan kongenital tadi, ya. Mongolit seperti tadi atau Down syndrome. Biasanya jarak mata, kemudian face-nya itu udah kelihatan. Nah kemudian kita lihat saja, kemudian kita lihat di sini, ya, daerah kepala. Di daerah kepala ada apa aja sih? Nah ini dia. Oh ya, untuk kepala kita lihat kepalanya si bayi. Di kepala bayi ada apa di sini? Ini namanya apa yang dekok-dekok? Namanya apa?
Sutura yang mana? Sutura itu artinya apa? Sutura kan garis kan? Ya. Ini yang disebut sutura, garis-garis sambung antar otak, antar tulang otak. Ya. Kemudian antara 4 bagian tulang kepala ini ada persinggahan seperti diamond. Ya. Ini namanya apa? Di kepala kamu masih ada nggak? Coba. Kalau yang masih ada berdenyut berarti kamu sekarang masih bayi atau ada gangguan lain. Ya, apa namanya? Coba dilihat situ ada nggak di panduannya. Kalau panduan nggak ada, kamu cari tulis sendiri. Yang suka sekarang kita masih ngerasakan di daerah ujung kepala itu yang agak dekok. Kita yang udah dewasa. Ya, tapi kalau pada bayi, ya kalian punya adik bayi nggak? Ada nggak yang punya adik? Udah nggak ada ya? Apa kalian si bontot? Ya, jadi kalau ini pada bayi ya di sini. Dia akan teraba di ujung sini, ya. Itu dekok, bayi baru lahir ya. Dia akan teraba denyut. Ada denyutan, teraba. Itu kita namakan apa? Coba dari sekian banyak kepala di sini sampai nggak ada yang nyebutin. Ini teori udah lewat masalahnya. Apa namanya? Jadi kalau mau praktikum tuh teorinya harus sudah menguasai. Kalau ditanya nggak tahu berarti belum menguasai. Balikin lagi ya. Sudah belajar lagi teorinya. Fontanel. Ada berapa macam fontanel? Ada 3. Oh, apa? Ini baru, ya masih bagus kamu mau nyari sekarang ya. Tapi insiden banget ilmunya ya. Apa? Ada apa? Ada fontanel anterior, posterior, mastoid sama sphenoid. Nah itu bukan fontanella ya, itu mastoid itu lain lagi. Kalau bicara fontanella itu hanya ada 2 ya, fontanella anterior atau mayor, kemudian yang posterior atau minor. Ya, besar mana ya? Oh, anterior. Ya, anterior yang mana? Yang fontanella anterior ya. Kalau brehmatica itu ibaratnya ya daerah bagian atas ya. Nah ini diraba, lihat suturanya gimana ya. Pada bayi neonatal, kalau ini bayi baru lahir, kelihatan ya. Di sini ada segi 4 kayak berlian ya. Yang harus kita lihat apakah daerah sini segi 4 itu kondisinya cembung atau cekung. Itu dulu diinspeksi ya. Kemudian diraba dia berdenyut atau tidak. Ya, sama yang posterior juga. Ya, di sini. Dia lebih kecil yang posterior. Yang di sini yang di anterior, kalau dia kalian lihat cekung, tandanya apa? Kalau cekung. Ya. Indikasi apa? Adanya apa? Ya? Ya, ada yang bisa tahu? Kalau dia cembung, normalnya ya rasa aja, berdenyut kan. Ya, apa? Ciri-cirinya. Tapi kalau kalian mengkaji bayi baru lahir penting ini. Ya, ada? Cairan penumpukan di otak. Cairan penuntungan kalau apa? Kalau cembung atau cekung? Kalau cembung. Jadi logikanya berarti di situ ada desakan, ya. Desakan dari intrakranial ke atas itu kan cembung. Nah, desakan itu bisa berasal dari mana? Dari cairan gitu ya. Itu bisa. Kemudian kalau kebalikannya cembung berarti Cekung. Dehidrasi. ya itu ya. Itu logika kan yang bermain. Iya. Ya. Kalau ada kepala terus di situ ada apa? Ada lapisan yang fleksibel. Ini kan seperti kayak hanya terdiri dari lapisan aja. Desakan ini berarti ada cairan, ya. Nah itu biasanya pada kalau pada bayi mungkin karena dia masih fleksibel, ya paling cembungnya kelihatan cembung, ya. Biasanya pada hidrosefalus, gitu ya. Nanti kalau kalian belajar di anak itu ada kelainan hidrosefalus, ya. Jadi nah kemudian dehidrasi ini yang penting. Kalau dia nanti kamu ketemu bayi neonatus, kok cembung, kok cekung.
Nah itu langsung bisa mengantisipasi ya, jadi bukan kondisi yang normal ya. Nah udah, ini kan berarti kita lihat suturanya. Kalau bayi baru lahir, kadang suturanya masih gini, masih mulase, masih nempel ya. Harusnya kan begini, dia sudah mulai merata apa belum? Nah sebutkan aja kalau, tapi bukan kelainan, karena itu desakan dari waktu dia lahir normal ya. Kalau seksia tidak terjadi. Nah itu kalau terjadi penumpukan antara sutura tulang satu dengan yang lain ya. Nah sekarang yang perlu kalian ketahui, kapan dia menutup ya, rentang sih ya, untuk mudah mengingatnya. Yang ini bulan, yang ini minggu. Jadi kalau bicara 18 minggu ya, 18 bulan, ini adalah menutupnya fontanella mayor. 18 bulan. Ada rentang ya. Kamu tinggal cari rentangnya berapa. Kalau yang ini lebih cepat duluan. 18 minggu. Ya. Nah, ini lebih cepat menutup. Jadi kalau pada waktunya dia tidak menutup dengan baik, nah ini yang kita takutkan itu terjadi hidrosefalus ya. Oke, di bagian kepala. Kemudian ada nggak tonjolan lain? Misalnya kalau ini proses kelahiran caput succedenum ya, dia tuh suka ada, kalau misalnya di sini ada tonjolan lembek gitu ya. Nah itu ada kondisi, mungkin dia kelahiran waktu kelahirannya ya. Atau mungkin kalian lihat di sini ada tonjolan di tulang leher. Nah ini kita khawatirkan ada kelainan kongenital lain, misalnya spina bifida. Jadi ada spinal yang menonjol keluar ya. Nah oke, udah kepala itu. Nah kemudian kita lihat mukanya kan ya, simetris atau enggak. Hidungnya simetris enggak ya, ada nggak deviasi ke arah mana, atau dia pernafasannya seperti berbunyi ya. Nah kemudian kita lihat di sini mulut. Tadi telinga udah ya, lihat. Terus dia kalau perlu nanti kita lihat dengan center ya. Nah hidung, mulut, oke ya. Nah sekarang kita mau pakai center. Hati-hati untuk mata ya. Nah untuk telinga oke, bolehlah kita ambil. Kalau untuk membuat garis lurus telinga untuk bayi seperti apa? Kalau dewasa gimana? Tarik ke atas terus belakang, itu dewasa ya. Kalau anak-anak atau bayi ke bawah ya cukup tarik ke belakang aja ya, dilihat saluran. Kalau misalnya nanti membrana timpani itu kan akan mantul ya. Kalau dia bagus ada pantulan sinar dari membrana timpani gitu ya. Ini juga. Terus hidung kita lihat ya. Kalau untuk mata ini kan hanya melihat refleks, cukup dari ini kan katakanlah redup, kita tambahin cahaya dari sini, jangan langsung begini ya, ini bahaya karena ini terlalu menyolok. Cukup aja dilemparin aja cahaya set gitu ya. Kalau dia ada perubahan cahaya, dia akan melakukan refleks pupilnya ya. Pupil yang mana sih? Nggak tahu pupil ya. Coba nanti latihan temannya di center gitu ya, ada perubahan apa enggak. Jadi kalau dia tidak ada perubahan, wah jangan-jangan mesti dibawa ke rumah sakit gitu ya. Nah jangan langsung ya. Nah kemudian kita lihat tadi ada septum nggak deviasinya ya. Nah, hati-hati, ini hanya kita mau lihat hidungnya aja, jangan matanya. Kita tahan gini ya, supaya nggak kena mata. Lihat hidungnya ya, salurannya bersih nggak. Kalau dia masih ada cairan, dibersihkan ya. Mungkin dengan bubble pump itu kan ada ya, bola yang ada seperti untuk menghisap, bola hisap. Terus kita lihat mulut ya. Mulut masih lihat, boleh lah dilihat ya. Dia ada nggak kelainan-kelainan yang tidak biasa. Kalau gigi kan mungkin juga dia udah tumbuh gigi kali ya, ada aja. Nah sekarang kita ada hal yang penting untuk di mulut ya. Apa yang harus dikaji? Kita pakai handscoon. Tadi jangan lupa ya, kita udah itu ya, sudah tangan itu mah udah protokol ya. Tidak boleh tidak.
Nah, ini harus bersih ya. Sekarang di mulut, yang perlu kita lakukan adalah apa mulut ini normal apa enggak, ya. Jadi kalau kita mau, kita lihat, masukkan dulu jari. Kita mau menilai apa? Tadi yang belajar refleks apa yang ada di mulut? Ya, Saking. yang ada di mulut. Saking. Saking refleks. Kita masukkan gini, dia akan merasakan sesuatu menghisap, ya, dihisap. Nah selama itu kita coba raba daerah palatum. Palatum apa? Langit-langit mulut. Langit-langit. Kira-kira apa yang mau kita cari? Rata tidak, Tekstur. ya? Karena ada kelainan kognitif yang kita sebut labiopalatoskisis. Palatumnya belah, ya. Bibirnya bisa normal, tapi bagian dalamnya belah. Bisa ada yang begitu, ya. Jadi kita lihat di sini bersih nggak? Ya, bersih, rata atau tidak? Ya, tidak ada celah. Udah, kemudian hisap, selesai kan? Nah, kemudian yang kita lakukan lagi apa? Ya, di sini kita tekan daerah pipi atau diusap. Apa yang terjadi? Kalau pipinya diusap atau ditekan sedikit, refleks apa yang bermain di sini? Dia akan mencari atau dia akan menoleh ke sentuhan. Kalau ini kita sentuh, dia akan menoleh ke kiri. Ya, routing reflex, ya. Jadi ini adalah refleks yang bisa dilihat pada saat kita pemeriksaan di wajah, ya. Oke, ini selesai kan? Pakaikan dulu, ya. Jangan dulu. Belum, kita mau meriksa apa? Menelan dan muntah. Ya, Refleks menelan dan muntah. refleks menelan dan muntah. Di buku ada. Ya, tapi nggak diperiksa itu. Kayak menelan muntah, mau diapain? Gimana caranya periksanya? Ini meteran apa? Itu aja dulu. Menelan muntah nggak bisa kamu lakukan pada bayi, ya. Gimana caranya? Iya kan, nggak bisa. Kita nggak tahu refleks dia muntah seperti apa. Kalau kamu sesot, kamu masukin mulut ke kerasa refleks muntahnya ada apa? Gitu kan? Bayi gimana? Nggak bisa bayi, ya. Nah sekarang kita mau menilai, ya, lingkar kepala. Ambil bagian porsi yang paling menonjol, ya, ke dahi, ya. Nah ada berapa senti yang kita lihat, ya? Ini bayinya kecil banget. Biasanya, ya, yang apa normal pada bayi itu antara 33 sampai 30 berapa? 35,5. Oke, itu normal, ya. Nah, ini kepala. Berarti kita sudah ketemu, ya. Nah, oke, selesai untuk kepala. Ya. Terus kita pasang balik. Dek, pakai lagi, ya. Cantik. Nah, oke, berikutnya kita buka. Jadi antropometri kita integrasikan aja di sini, ya. Nah kan dia butuh dibuka, ya. Jadi kita buka dulu, tapi ingat jangan diekspos terlalu berlebihan, ya. Kita buka. Jadi kalau mau dibuka, buka aja. Karena ini pemeriksaan fisik, kita buka saja. Ya. Tapi prinsip untuk apa expose harus diperhatikan, ya. Ini disimpan dulu, tutup lagi. Kita kalau misalnya mau saat ini mau mumpung buka baju, ya, kita mulai melakukan apa, timbang berat badan. Itu harus dialasin, ya. Jadi berat badan ini ingat nggak boleh polos-polos gini. Jadi kamu harus alasin, ya. Dialasin. Supaya apa tadi dialasin? Ada sertifikasinya nggak? Yang ada gesekan. Kenapa? Kenapa? Hipotermi. Ya, mencegah terjadi timbangnya di terus sebelumnya, ya, di titik 0.
ini mencegah ini biar injury kan keras, Gesekan. kemudian tidak dingin gitu ya. Nah jadi kita timbang, buka dulu, buka ya dek, kita cepat aja, tetap prinsip untuk mencegah jangan sampai dia jatuh. Ya ini karena kepala harusnya di atas ya, kepalanya di sini. Nah, oke, dilihat di chatting sini, nanti belajar dibuka ya. Oh, berat badannya berapa? Dari situ udah ketemu ya, terus kita pakai panjang badan. Ini tadi posisinya di kepalanya harus ada tadi indikator ya. Terus ini diluruskan. Dua ini diluruskan. Indikator yang biru tadi ada di sini ya, lurus, tegak. Ini karena nggak fleksibel. Nah, garis lurusnya berapa? Ya. Kalau menggunakan ini. Kalau tidak menggunakan ini, kita pakai yang konvensional. Ya, sini. Ya. Oke, sekarang kita coba ukur pakai ini. Bisa nggak pakai alat ini? Kemarin udah dicontohin. Dan bisa. Caranya? Ditaruh. Mana yang statis, yang di mana? Hmm. Mana sih ukur? Oh, oke, ukurannya di atas. Berarti yang bergerak untuk kaki. Ini kita coba posisikan seperti ini. Ya. Berarti ini yang terus kaki satu atau dua kita luruskan ya, terus di ini yang bergerak gitu ya, lurusnya tumit ya, yang jadi acuan tumit bukan ujung. Berapa di sini? Oh, dilihat yang bersambungan di sini ya, itu yang ukurannya. Oh, ini 50 misalnya. Udah ya, bisa ya. Yang meteran ada di atas, yang statis untuk kepala ya, yang bergerak untuk kaki. Gak boleh salah. Nah ini udah, terus masih di atas, kita kepala kita pasang lagi. Apa yang mau diukur lagi di daerah atas masih? Nah, Lila. berarti kita mau ukur suhu ya. Gimana cara ukur suhunya? Buat si Ade ya, dinyalakan dulu, jangan lupa. Ini baterainya ini nggak nyala, baterainya nyalain, Udah beritanya nyala ya. Terus ini dikepitkan di tengah-tengah ya, jangan salah, jangan kebablasan. Tengah ketiak, terus kita pegang ya, kita pegang sampai bunyi alarm ya. Ini yang model lama ya. Model baru gimana? Tinggal ditembak aja kan? Ya. Apa namanya? Termogan. Termogan ya. Dah, sekarang kita belum melingkar. Tunggu dulu, lingkar dada dulu. Ya, lingkar dada itu sama gede mana lingkar dada sama lingkar kepala? Jadi harusnya berapa? Masih dibilang normal kalau berapa? 30 sampai 33. Selang berapa derajat? 2 Berapa senti? 2 sampai 3 cm dari kepala. Jadi lebih besar kepala daripada Dada. dada. Ini yang sejajar nipple ya. Ya. Sejajar nipplenya diukur. Ini sekitar 31 ya. Nah, udah ini ukur dada. Sekarang kita lihat. Ini modelnya bisa di ini. Oh, ini udah itu ya, rusak ya. Ini yang dipencet langsung gulung sendiri harusnya. Harusnya ya. Oke, sekarang kita lihat apa di sini. Ya, dilihat dada pergerakan, inspeksi dulu ya. Yang kelihatan apa? Kalau ini kan kalau normal kan kita bisa yang normal aja. Ya, gerakannya itu akan terlihat secara beraturan. Tidak ada retraksi. Jadi kalau ada retraksi dada itu interkostanya seperti ketarik gitu ya. Jadi antar interkostanya seperti ketarik. Ya, terus dia ada bunyi suara di sini. Nah, itu udah berarti udah pernafasan yang distresnya luar biasa ya. Itu harus segera dokter itu yang melakukan ya. Nah, kemudian tadi kita stetoskop. Kita mau dengar suara nafas, denyut jantung gitu ya. Kita pakai aja.
Ya, sekarang kita mau mendengarkan denyut nadi. Yang kita pakai adalah denyut nadi apikal. Bagaimana cara menentukannya? Ya, kita coba raba interkostal keempat, kita cari raba aja di bawah klavikula itu 1, terus 2, itu keraba kok, apalagi bayi 3, 4, terus udah ketemu 4, lurusannya apa? Lurusan klavikula, ambil garis tengah, ya, perpotongannya itu adalah apikal, kita tempel bagian diafragma, ya, hitung dalam 1 menit, ya, selama itu observasi gitu ya. Nah, ini ketemu denyut jantung bayi. Berapa normal? Berapa normal? Denyut jantung bayi itu juga tergantung usianya. Denyut jantung berapa? Berapa tadi? Kok masih nyari? Ayo, cari sendiri. Ya, udah selesai kan? Nah, suara nafas. Suara nafas tinggal kita lihat di daerah paru kanan, ya, kiri, bandingkan sama enggak. Ya, jadi kalau normal itu vesikuler atau bronkofesikuler. Seperti apa sih, Bu? Nah, coba dicari. Ya. Cari di YouTube gimana sih suara vesikuler, bagaimana sih bronkofesikuler, ya. Kemudian pergerakannya kita lihat. Kadang-kadang kalau fremitus kita mudah kalau orang dewasa kan tinggal belakang aja ditempel, itu getarannya sama, ya. Oke, sekarang kita lihat di sini daerah abdomen. Yang kita lihat inspeksi dulu ini tadi pusatnya seperti apa, ya. Ada nggak berbau? Terusnya ada nggak cairan, ya, di daerah umbilical. Kalau kering aja aman, ya, tidak berbau aman. Nah, sekarang kita mau auskultasi. Jadi kalau bayi ini kita bagi 4, kuadran 1 sampai 4, itu didengarkan semua. Ada nggak bising usus, ya? Ini bising ususnya ada nggak sih? Berapa kali per menit, ya? Atau kalau cukup ada apa nggak? Cepat atau lambat, ya? Nanti kalian belajar denyut bising usus pada neonatus berapa normal, ya? Di tiap kuadran, kiri atas, ya, kanan atas, kiri atas, kiri bawah, kanan bawah, semuanya, ya. Kemudian kita lihat lagi, misalnya ini udah ada kembung nggak? Caranya gimana? Ya, ini kan kecil kalau bayi, ya, 1 jari juga bisa, pakai ujung jari kita, ya, ketukan, ya. Nah, ini aja per kuadran juga. Kalau suara kembung, yang terdengar suara apa? Ada 2 suara, dulness atau timpani. Jadi kalau dulness itu yang gimana? Kalau timpani yang gimana? Ya, kamu nggak? Ya, itu di pemeriksaan fisik. Ya, jadi kalau kalian mendengar suara seperti kayak rongga kosong gitu, ya, lenting, itu timpani. Kalau dulness berarti di bawahnya itu ada massa, ya. Jadi kalau kalian membedakan, kalau kalian diperiksa hati berapa besar, itu dengan perbedaan itu, ya. Kapan kedengar timpani sampai dengan dulness redup. Nah, itulah batasan paling bawah dari hati, gitu, ya. Biasanya gitu. Nah, kalau bayi tinggal ada kembung atau enggak, atau ada distensi atau tidak, ya. Oke, selesai di perut. Kemudian kita lihat daerah punggung dulu, ya. Di punggung apa yang mau dilihat? Dibalikin. Yang utama di punggung adalah lihat garis tengah, ya. Garis tengah sini dia ada kemana arahnya? Oh, tidak simetris ke arah kiri. Kalau dia bentuknya melengkung ke kiri atau ke kanan, namanya apa? Scoliosis. Kalau terusnya di sini ada cekungan ke dalam, lordosis. Oh, pintar. Nah, kita lihat di sini, ya. Biasanya kalau ada area dengan bulu yang lebih banyak, itu menunjukkan adanya gangguan. Biasanya spina bifida, ya. Misalnya di sini kok jadi banyak tumbuh rambut. Nah, ini kita curigai nanti ada spina bifida. Jadi ada
Kecuali kalau juga ada juga yang menonjol. Nah, ini hati-hati ya. Spina bifida bisa macam-macam. Ya, dia akan menonjol atau tadi area ini banyak rambutnya, nah itu dicurigai. Kadang di sini. Ya, kadang di antara kedua mata. Sini. Ya, yang menonjol itu. Ya, aman ya. Oke, kemudian kita lihat di sini genital. Ya. Untuk genital yang mau diperiksa apa? Kalau perempuan, ya, lihat oleh vision. Kita pakai ini tadi ya. Kapas terus dibasahkan sedikit dengan DTP dan jangan kering ya. Kita nggak punya itu di sini. Nah, kalau perempuan lebih mudah ya, kita usap aja terus lihat di sini ada nggak klitorisnya ya. Terus dia sukanya ada seperti menstruasi ya, ada darah keluar, itu nggak apa-apa ya, itu hanya sisa-sisa aja. Nah, kalau dia misalnya laki, nggak ada yang laki ya, ada. Kalau laki prepisiumnya diangkat ke bawah ya, jadi kalau ini diangkat ke sini ya, ada magmanya nggak ya, kotor nggak, kalau kotor sekalian dibersihin ya. Terus ini ujungnya kelihatan nggak, ada lubang nggak ya. Kalau misalnya ternyata dia kok ujungnya rata aja gitu ya, tapi sini bawahnya ada mengkerut gitu, kenapa? Nggak ada. Ini mengkerut sini, ini misalnya ini penisnya ya, ititnya si adik ya, ini sini kan, di ujung ada, aman. Ini Bu. Kita bersihin. Mana sih? Emang ada? Ada tim kecil. Ya udah nggak bisa dibuka, harus dimainin. Ya udah kayak gitulah ya, mau segede apa ya, bayi baru lahir. Udah ya, kelihatan kan ujungnya di atas, terus dia bentuk shape-nya juga normal, berarti normal, ujungnya di atas. Tapi kalau kalian lihat, loh kok ini bentuknya agak beda gitu ya, jadi bengkok begini, ini korde, ini ketarik gitu. Wah, ini harus curiga nih. Kita lihat di mana ujung penisnya, di mana lubang epifisium uretranya ada di mana. Taunya ada di sini. Ya, berarti namanya apa? Ya? Bukan. Hipospadia. Ya, macam-macam. Kalau di sini namanya hipospadia apa? Kalau di sini apa? Kalau di sini apa? Ya. Jadi kalian pernah dengar kan pemain volleyball yang dikira perempuan pada laki? Nah, itu karena ketidaktahuan dari keluarga. Karena ketika dia hipospadia yang marginalis, itu ketarik semua. Jadi kesannya seperti labia mayora. Kan dia juga pipisnya nggak berdiri. Karena keluarnya di sini. Akhirnya seperti perempuan pada umumnya. Jongkok, nggak mancur gitu kan. Orang awam taunya kalau laki itu pipisnya mancur itu sampai sana gitu ya. Ini enggak. Jadi sampai sedewasa itu ibunya membentuk si anak ini menjadi perempuan. Malah jadi pemain nasional. Hebat enggak? Ya. Ya luar biasa, dia tenaganya dia lebih dari perempuan kan. Tapi itu akhirnya ketahuannya kenapa? Enggak ada uterusnya. Ya. Harusnya kan kalau perempuan tuh ada uterusnya. Ini nggak ada, dicek, ternyata ada kelainan. Ya, jadi kasihan kalau dari itu kan dari segi psikologisnya akan banyak gangguan gitu ya. Jadi kalian harus bisa membelajarkan kepada orang tua atau di awal pemeriksaan fisik itu harus bisa menunjukkan ini bener loh, ada nggak kelainan gitu ya. Udah, ini bagian hipospadia. Kemudian kita mau lihat, nah sekarang genital udah ya, tadi jari kita lihat ya, jarinya biru nggak, ada lengkap nggak, itu ya, mundur lagi. Jadi ketika kita ini ekstremitas kan belum diperiksa, jadi sudah perut, ekstremitasnya kita lihat ya, lengkap nggak jarinya. Kalau dia jarinya lebih banyak, apa namanya, ada bonus di jarinya apa, ayo ya. Nah, oke, kita balik sekarang. Tadi kan udah ya, punggung sudah. Biar beraturan, kita lihat dulu anusnya, ya. Anus, caranya untuk melihat ada anus apa enggak gimana? Observasi aja, dilihat, ya. Diusap pakai kapas gitu, ada anusnya. Oh ada.
Tapi jangan ada terus dibilang normal, harus diobservasi karena ada kelainan kongenital yang ada anus tapi ternyata di situ ada lapisan di dalam, sehingga terdapat malformasi anorektal. Dia tidak akan bisa keluar. Ya, jadi untuk supaya ini fungsinya baik, cuma simpel aja. Berapa jam mekonium bisa keluar? Sudah keluar berapa jam? Ya, 12 sampai 42 jam itu rentang normal. Jadi kalau dalam 2 hari ini dia keluar, tunggu lewat. Ya, kalau dia lewat dari 2 hari nggak keluar, nah ini ada apa? Karena terus kembung, ya dibandingkan dengan kembung. Bisa macam-macam, tidak hanya anorektal, tapi bisa juga ada kelainan usus. Ya, itu observasi lanjut. Oke, udah semua ya. Sekarang kita mau lihat, ini masih pakai. Sekarang kita lihat jari. Jarinya oke, ya. Gerakannya tadi kita lihat lagi pemeriksaan bergerak dengan baik. Nah, kita bisa lihat refleksnya apa di sini. Ketika kita tempelkan jari kita di sini, apa yang terjadi? Ya, namanya apa? Grasp reflex atau refleks menggenggam. Jadi ketika dimasukkan dia begini. Ya. Jadi kalau kalian ketemu bayi baru lahir, ya, itu kan ada refleks ini. Nah, ini yang memfasilitasi bonding attachment ibu bayi. Dia akan merasakan digenggam. Ya, merasakan bara bayinya mulai merespon, yaitu menumbuhkan rasa kasih sayang, ya. Jadi ini fasilitasi aja, ya. Ini grasp reflex, ya. Oke. Kemudian ini udah selesai bagian lengan atas, sekarang kaki. Di kaki mau lihat apa? Jarinya lagi, ya. Jarinya lagi kan. Nah, kemudian apa lagi yang mau dilihat dari sini? Boleh. Ya. Sebelum itu apa tadi? Tadi kan grasp reflex di kaki juga ada. Namanya apa? Refleks apa? Seperti grasp reflex tapi di kaki. Tonic neck itu adanya di leher. Ya. Nah, ini seperti ini. Jadi ini kaki. Dia akan begini kan, kakinya begini, ya. Kalau tadi grasp reflex, ini daerah apa namanya? Plantar grasp, ya. Jadi itu refleks yang ada di kaki. Ya. Nah, kemudian tadi apa? Babinski. Bagaimana mau nilai Babinski normal? Hasilnya apa? Bayi. Normal apa enggak? Ya, ini bisa kita pakai kok. Ini kan lunak ya, tapi jangan dinyalain, panas. Ya, ini bisa kita pakai. Atau pakai tadi nyiapin apa? Jangan cotton bud aja. Dan terlalu lembut. Apa? Refleks hammer ada ujungnya, itu bisa kita pakai, ya. Nah, caranya kita lihat sini kaki. Seperti buat pertanyaan, ya. Jadi kalau kita buat pertanyaan geser. Nah, reaksinya gimana? Kalau tadi pelantar refleks apa? Fleksi kan? Fleksi. Tapi kalau Babinski ini dia akan abduksi atau ekstensi ke belakang. Jadi dia akan begini. Ketika kita begini, dia bukannya begini. Kalau dia begini itu negatif. Kalau dia begini, nah itu positif. Tapi pada bayi normal, ya. Karena ini proses dia apa? Proses perbaikan atau masih adaptasi untuk refleks-refleks, gitu ya. Jadi normal aja. Cuman kalau ini terjadi pada kalian, Babinskinya, nanti cek coba, ada nggak yang Babinskinya positif? Kalau Babinskinya positif, berarti terjadi perangsangan meningen, dan itu tidak boleh terjadi, ya. Jadi tidak boleh terjadi. Coba cek masing-masing nanti, ya. Oke, dari sini, terus mau apa lagi? Ya, kita kasih baju dulu deh ya. Ya kan tadi mau ngecek apa lagi tadi? Yang dibilang refleks apa lagi yang mau kita ketahui? Stepping sama apa lagi? Moro. Ada lagi yang belum? Pakai anak kuda. Tadi tonic neck itu diberikan saat, apa sih tonic neck? Ya? Kepalanya menoleh ke satu sisi, lengan di situ akan terjulur ke lengan satunya.
Iya, sebentar ya. Tunggu dong, ibu kasih baju dulu. Ya, jadi ini kasih baju ya, nanti ya. Anggap aja udah pakai baju ya. Iya ibu. Nah, Tony neck reflect tuh gini. Ketika dia sisi sebelah kanan, set gitu, yang ekstensi atau fleksi, bukan ekstensi, fleksi. Ini yang seberang, sisi seberang. Kalau ke kanan berarti yang kiri fleksi. Yang ini ekstensi. Jadi gini, gitu, ya. Nah, kalau ini ke kanan begini. Nah, tapi kalau dia ke kiri, nah gini. Ya, jadi yang fleksi itu yang sebelahan. Itu tonic neck reflex, ya. Nah, kemudian stepping reflex yang seperti apa? Berdirikan dia, ini pakai baju ya, bajunya ya. Nah, dia seperti melangkah, ya. Kalau dia ditapakkan kakinya, itu akan seperti melangkah, ya. Ya, kalau melangkah loncat-loncat kayak loncat gitu dia. Seperti mau melangkah. Ya, itu stepping reflex. Kemudian satu lagi apa? Ya. Ya, jadi kalau ada satu lagi ini yang ekstrim ya. Yang ekstrim itu misalnya gini. Nah, itu ekstrim. Ya. Dia akan apa reaksinya? Kaget semuanya ekstensi, seluruh ekstremitas. Ya, apa gini? Ya, bisa juga. Ya, jadi ada suara hentakan. Nah, bayangkan bayi sensitif terhadap suara-suara keras atau gerakan yang tiba-tiba itu akan mengganggu istirahatnya, ya kan? Berarti seringkali bayi kaget-kaget. Terus upaya untuk menguranginya gimana? Ya sebenarnya bedong itu salah satu cara untuk mengurangi adanya, ya. Jadi bukan berarti dia restriksi ya, tapi upaya untuk mengurangi refleks itu biasanya dia kasih kehangatan, kemudian bukan berarti jadi nggak gerak ya. Nah ini hanya jadi bodong itu hanya situasional lah, bukan menjadi keharusan. Ya selimutin aja. Ya kalau untuk mencegah jangan sampai ganggu istirahatnya terganggu gara-gara refleks moro, ya, buat situasinya menjadi tenang. Ya di sebelah ibunya, tidak ada suara riuh gitu. Ya. Oke? Dah, selesai. Apa lagi? Belum. Nah, sekarang pertanyaannya, ini udah ya. Jadi nanti hasil kesimpulan akhirnya apa? Oh ya udah, semuanya bisa berjalan dengan baik. Ya. Nah, kemudian itu ya. Kira-kira ada refleks primitif yang berkontribusi nggak? Apa aja? Saking. Terus itu dari awal dia taruh di perut ibunya, dia berhadapan begini. Terus ada upaya untuk manjat kan? Nah, refleks apa yang dia pakai? Belum, masih mau manjat, dia kan masih jauh dari itu. Belum. Ya, ini kan akan nih ada sesuatu di tangan nempel ke ibu kan? Berarti yang main apa? Grab, refleks. Ya, itu tangan begitu. Kaki dia menjejak, dia ketemu kulit ibunya, perut ibunya. Ketika dia bersentuhan dengan ibunya, ada upaya seperti menjejak. Ya, di situ ada plantar refleks, ada stepping refleks, gitu ya. Nah, antara tadi grab refleks dengan yang ada di kaki itu berjalan sinergis. Ya, jadi lama-lama dia akan naik mencari puting ibunya. Kan sampai akhirnya sejajar dengan payudara ibunya. Yang kecium apa? Dia waktu dia nempel kan, kalau nggak pipi kirinya nempel, terus dia usap pipi kanan, ya, sampai ketemu bau ibunya tuh bisa kecium. Sampai dia ada sesuatu, nah dia akhirnya ketemu ke puting ibunya. Nah kalau puting ibunya udah sampai masuk mulutnya, maka dia akan membuka kemudian mulai menghisap ketika puting itu masuk ke mulutnya. Gitu ya, itu keberhasilan inisiasi dini. Ya, jadi kalian harus tahu difasilitasi aja supaya dia tidak hipertermi, berarti ditutup atas. Ya, sejam itu bisa. Jadi harus motivasi ibunya supaya bisa berhasil. Ya, keuntungannya apa sih IMD? Keuntungannya apa? Kenapa kok harus IMD? Ya, apa? IMD
mungkin ya itu kalau mencegah ini kan ada apa, karena skin to skin kan ya, terus belakang juga harus ditutup ya. Intinya ketika dia inisiasi menyusui dini itu membelajarkan secara psikologis bahwa untuk mencapai sesuatu itu harus berjuang ya. Itu pembelajaran pertama ya. Jadi untuk memenuhi kebutuhannya dia harus berjuang. Berjuangnya apa ya, itu tadi manjat sampai ketemu. Dan ketika dia dapet, itu menjadi inisiasi pengalaman pertama dia untuk bisa menyusui. Kalau itu berhasil, dia punya pengalaman bahwa itu saya bisa terpuaskan, terpenuhi kebutuhannya dengan cara ya. Jadi keberhasilannya sangat banyak ya. Oke, sudah.